keselamatan Abu Thalib nanti di akhirat, maka Nabi Muhammad SAW mengutamakan Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Seperti biasa, gue akan lanjutkan kisah Sirah Nabawiyah pada malam hari ini, dimana sebelumnya kita cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad dan Bani Hashim itu diboikot oleh para orang kafir Quraisy. Dan setelah perjanjian pemboikotan itu diberhentikan, apakah Nabi Muhammad SAW langsung tenang? Tidak, justru Nabi malah masuk ke puncak-puncak kesedihannya, dimana di masa periode di Mekah ini. Bahkan tahun-tahun ini disebut sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Kenapa? Karena beberapa peristiwa yang sangat menimpa Nabi Muhammad SAW yang membuat Nabi sangat sedih. Apa aja itu? Nah, gue akan ceritakan di video kali ini. Tapi silahkan bagi kalian yang belum subscribe, monggo subscribe dulu channel ini. Kalau kalian suka konten-konten sirah Nabi, ya silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian ya. Dan hari ini kita akan mulai ceritakan apa aja sih momen-momen kesedihan Nabi. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Setelah Nabi Muhammad SAW berjuang menghadapi pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy dan berhasil keluar, karena perjanjian ini akhirnya dihentikan oleh para kafir Quraisy ini, Abu Jahal dan kawan-kawan, maka Nabi Muhammad SAW mengalami kepedihan dan momen-momen tersedih setelah ini. Dimana momen pertama yang Nabi alami adalah meninggalnya pamannya. Sang pembela dakwahnya meninggal, Abu Thalib meninggal. Gak lama berselang dari selesainya masa pemboikotan ini. Tepatnya pada tahun 619 Masehi, meninggal di kota Mekah. Abu Thalib pada momen-momen sebelum beliau meninggal, lagi sakit gitu kan, menjelang ajal beliau, Nabi Muhammad SAW mengunjungi pamannya ini. Nah, saat Nabi mengunjungi, ternyata di rumah Abu Thalib itu sudah ada Abu Jahal dan kawan-kawan. Mereka udah duluan nongkrongin Abu Thalib gitu. Seperti kita ketahui, Abu Thalib ini sampai menjelang akhir hayatnya pun belum mau mengucapkan kalimat syahadat. Tapi dia tetap bela ponakannya. Dia tetap bela perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia masih enggan mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Gue dulu SMP pernah hafal syairnya Abu Thalib. Beliau bilang laulal malamatu. Kurang lebih kalau nggak karena malu gitu kan, karena takut diejek sama kaumnya, kalau Abu Thalib masuk Islam, dia pasti akan nomor satu yang percaya pada Nabi Muhammad SAW. Gitulah kurang lebih ya. Gue lupa syairnya. Nah, kalau kalian ada yang ingat boleh komen di bawah nanti ya. Nah, saat Nabi Muhammad SAW hendak datangi rumah pamannya ini, dia udah lihat, udah ada Abu Jahal dan kawan-kawan nih. Nah, maka Nabi Muhammad SAW coba rayu pamannya. Ayo ammi, kata Nabi, Qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka indallah uhajjulaka biha indallah. Kata Nabi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah bagimu dengan kalimat ini di hadapan Allah. Dengan kamu ucapkan la ilaha illallah aja, kata Nabi Muhammad SAW, aku akan berhujjah membela engkau dengan kalimat ini di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Nabi memperjuangkan akhir hayat pamannya. Gimana nggak luar biasa cuy? Selama hidupnya Abu Thalib yang membantu membela dakwah Nabi. Wah, Nabi ini orang yang sangat pintar bersyukur. Kalau ada yang orang berbuat baik sama dia, dia akan bela mati-matian. Dia akan berbuat baik juga. Bahkan bukan hanya sama saudaranya aja ya. Banyak orang-orang Quraisy yang walaupun mereka nggak Islam tapi baik sama Nabi. Nabi
balas kebaikan itu. Di antaranya kayak Mut'in bin Adi, nanti gue ada ceritain lah. Ini pamannya cuy, pamannya. Pasti dia bela mati-matian. Pamannya yang jadi tameng dia buat di hadapan orang-orang Quraisy. Gimana enggak? Ya cobalah lu yang posisikan seperti itu gitu. Ada paman lu, om lu yang belain lu bangun usaha, om lu yang modalin, om lu yang tamengin kalau lu bangkrut. Terus kalau lu punya lagi sakit, anak lagi sakit, om lu yang bayarin. Pokoknya benar-benar om lu yang bantuin dari nol. Tiba-tiba om lu sakit, om lu meninggal, gimana? Apa yang lu lakuin sebisa mungkin gitu kan? Itu juga kayak gitulah Nabi. Karena di sini urgennya lebih kepada keselamatan Abu Thalib nanti di akhirat, maka Nabi Muhammad SAW mengutamakan Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ini yang paling urgen menurut Nabi. Maka Nabi bilang, ucapkanlah wahai pamanku. Ternyata ya itu tadi, saat Nabi sampaikan itu, Abu Jahal ini, si Fir'aun umat ini juga goda-godain Abu Thalib. Dia bilang, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Luar biasa, lihat pemilihan kata-katanya di sini Abu Jahal nih. Bukan dia bilang, Abu Thalib, kalau lu ngucapin syahadat berarti lu keluar dari agama kami. Enggak, bukan itu dia bilang. Kalau kalimatnya mungkin dia ucapkan itu, mungkin Abu Thalib nggak begitu takut. Tapi dia bilang cari kalimat yang paling yang nggak bisa dihindari sama Abu Thalib. Apa dia bilang? Atarghabu an millati Ibrahim, an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib, kalau kamu syahadat berarti kamu benci sama agama Abdul Muttalib. Abu Thalib nih sayang banget sama ayahnya juga, dan dia sangat hormat juga ke Abdul Muttalib, Raja Mekah. Nah, dimainkan kata-kata sama Abu Jahal. Lihat, kalau kau syahadat, kau berarti benci sama agama ayahmu. Akhirnya karena itu tadilah, makanya Abu Thalib nggak masuk Islam, nggak ucapkan syahadat. Setelah tahu pamannya meninggal tidak mengucapkan syahadat, bahkan Nabi Muhammad SAW bersumpah akan selalu meminta ampunan. La astaghfironna laka, aku akan memintakan seterusnya, memintakan ampun kepadamu wahai Abu Thalib, selama aku tidak dilarang, kata Nabi. Maka setelah itu, setelah Nabi ucapkan itu, turun surat At-Taubah. Maka nalin Nabi wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, atau kama qala fil ayah. Gak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman itu memintakan ampunan kepada orang musyrikin kalau mereka sudah mati ya. Jadi walaupun itu keluarga, karib kerabat, entah itu orang tua, adik, kakak, kalau mereka sudah mati dalam keadaan tidak Islam, itu kita gak boleh doain. Gak boleh doain. Tapi selama mereka masih hidup, terus doain. Wahai saudaraku, siapalah terdekat kita gitu kan. Kalau ada yang non muslim, sampaikan, ayolah doain semoga engkau mendapat hidayah. Tapi kalau sudah dia meninggal dalam keadaan non muslim, dalam keadaan musyrik, maka kita nggak boleh lagi doain. Ini Al-Quran yang bilang, bukan sotoyan gue ya. Ini Al-Quran yang bilang, bukan gue sok tahu. Nah, setelah meninggalnya Abu Thalib meninggal gitu kan. Nabi sedih banget. Sedih kehilangan sosok paman, orang yang mengajarkan dia banyak hal dari kecil gitu kan. Belum selesai masa berkabung dari pamannya, Nabi ditimpa musibah lagi. Sosok orang yang menolong dakwahnya juga, Nabi kehilangan orang itu lagi. Istri tercintanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Aduh, gue merinding nih ceritanya nih. Jadi ada 3 pendapat ulama yang mengatakan jarak meninggalnya Abu Thalib sama Khadijah. Ada yang bilang 3 hari. Ada yang bilang 1 bulan 15 hari. Ada yang bilang jaraknya 2 bulan atau 3 bulan ya. Lupa gue. Intinya bulanan hitungannya. Intinya dekat ya. Biar kata cuma 2 bulan. Masih ya Allah, masih sedih pamannya meninggal. Orang yang belain beliau gitu kan, dari kafir Quraisy ini meninggal, istri tercintanya, pembelanya juga. Jadi nih, Nabi Muhammad ini lengkap ya. Yang ngebela beliau dari luar
Abu Thalib ngebela beliau dari dalam Khadijah. Nah, dua-duanya ini meninggal dalam waktu yang berdekatan. Gimana nggak Nabi kita sedihnya minta ampun cuy. Di tahun yang sama gitu, tahun 619 Masehi itu, Khadijah meninggal di bulan Ramadan pada usia 65 tahun lah, kurang lebih gitu. Sebagian diucapkan ditulis dalam kitab Fathul Bari, usia Nabi sekitar usia 50 tahun meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sangat terpukul meninggalnya Khadijah. Khadijah ini cuy, cinta sejatinya Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, itu selalu, beliau nggak pernah cemburu ke istri-istri Nabi yang lain, tapi beliau cemburu ke Khadijah. Padahal Aisyah ini gak pernah jumpa loh sama Khadijah. Tapi beliau bisa secemburu itu. Karena apa? Karena memang inilah, Nabi tuh sering lagi majelis sama sahabat, beliau menceritakan Khadijah, menceritakan keutamaan Khadijah. Wah, Masya Allah. Jadi jealous ini ibunda kita ini Aisyah kepada Khadijah. Karena memang cinta sejatinya Nabi Muhammad adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi ditinggal sama Khadijah dalam kondisi lagi sedih-sedihnya kan. Ya Allah, nggak kebayang lah gimana Nabi Muhammad SAW sedihnya gitu tahun-tahun itu. Masya Allah, makanya Amul Huzn nih ya sangat ini banget, cobaan banget bagi Nabi gitu. Nah, belum lagi Nabi Muhammad SAW, ya karena memang di Mekah itu udah ampun lah gitu kan, orang-orang Quraisy ini gimana cara ngedakwain mereka gitu kan. Akhirnya Nabi, ada momen Nabi coba dakwah ke kota sebelah, kota Taif. Taif sekarang jadi salah satu tujuan wisata orang Islam ya. Kalau travel bikin paket umroh plus Taif ya kan. Karena sekarang memang kotanya indah banget gitu. Nah, kota yang indah ini adalah saksi bisu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW keluar nggak pakai kendaraan, keluar pakai kaki, jalan kaki cuy. Mindik-mindik, sembunyi-sembunyi ke kota Taif. Tujuannya adalah siapa tahu nanti di kota ini ada yang beriman, kata Nabi kan. Maka beliau jalan berdua bersama budaknya, Zaid bin Harisah. Jalan sama Zaid sampai ke kota Taif. Nabi datangin petinggi-petingginya, 3 orang. Yang satu didakwain nama Nabi, ayolah beriman, siapa tahu kalian mau gitu kan. Kalau petingginya mau kan biasanya followersnya ngikut ya. Nah, ternyata 3 orang ini memberikan perkataan yang menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang satu bilang, kalau kau Nabi, ku koyak-koyak ini tuh kiswah Ka'bah itu, ku sobek-sobek itu kiswah Ka'bah gitu. Wah, Nabi kaget kan. Yang kedua lagi, kenapa kau di antara banyaknya orang Arab, kenapa Allah utus kau yang jadi nabi? Kata orang kedua. Orang yang ketiga lebih parah lagi, setelah hari ini aku nggak mau bicara sama kau. Luar biasa. Astaghfirullahaladzim. Akhirnya besok mereka, Nabi Muhammad SAW mau pulang, dihina lagi sama mereka. Dipanggilin anak kecil, suruh nyorakin, sono pulang, balik sono, suruh pulang. Dilemparin batu, anak kecil yang lempar, orang-orang bodoh dikumpulin, orang gila dikumpulin. Saking penghinaannya terhadap Nabi Muhammad SAW, lemparin Nabi. Nah, Zaid waktu itu halang-halangin kan, sampai Zaid juga kepalanya berdarah-darah. Akhirnya Nabi jalan lah, pulang jalan dengan keadaan sedih, gelap pikirannya gitu kan. Nggak nyangka ternyata penerimaan sambutan orang-orang Taif kayak gitu ke Nabi gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berhenti dan Jibril datang, sampein, sungguhnya Allah mendengar perkataan kaummu kepadamu, kata Jibril. Maka ini ada malakul jibal, malaikat gunung di sekitar Taif,
Ngomong aja Muhammad, kata Jibril. Bilang aja, angkat gunung ini akan kami timpakan mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW lihat bentuk kasih sayang beliau pada umatnya. Nabi nggak mau. Kata Nabi, jangan. Aku berharap siapa tahu nanti ada orang yang beriman dari mereka. Masya Allah. Nabi nggak mau umatnya dihancurkan. Justru Nabi mendoakan kebaikan kepada umatnya. Emang yang selalu dipikir-pikirin nama Nabi tuh ya kita gitu, umat-umatnya gitu. Makanya serulah baca perjalanan hidup manusia terbaik ini gitu kan. Akhirnya Nabi pulanglah ke kota Mekah kembali dengan keadaan hati hancur, sedih gitu kan. Akhirnya Allah hibur, walaupun Nabi dalam keadaan terpuruk banget, udah ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, dakwah ke kota Taif, nggak berhasil, bahkan dihina, dilemparin batu. Ini kan udah puncak-puncaknya ini kesedihan kan. Allah hibur Nabi Muhammad SAW dengan panggilan Isra Mi'raj. Masya Allah. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan naik ke Sidratul Muntaha dan berjumpa langsung dengan Allah ya Nabi Muhammad. Jibril, malaikat Jibril yang setiap waktu menerima perintah Allah untuk kirim wahyu ke Nabi, yang lain gitu kan. Belum pernah Jibril naik ke Sidratul Muntaha gitu dan jumpa sama Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah jumpa. Ya, gue ceritain deh di minggu depan atau video selanjutnya gimana kisah Isra Mi'raj ini. Gue sedang susun materi-materinya. Insya Allah kisah Isra Mi'raj ini juga membutuhkan kelapangan hati juga gitu kan. Menerima bagaimana Nabi Muhammad SAW perjalanan beliau naik ke atas. Gue akan ceritakan di video selanjutnya ya. Nah, mungkin video ini kali ini sampai sini aja. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, share video ini ke saudara-saudara kalian, ke grup keluarga ya. Grup keluarga dulu. Karena keluarga yang paling pertama harus kita kasih tahu hal-hal baik kan, baru ke orang lain. Kalau ada hal yang gak sesuai dengan yang kalian tahu, boleh komen di bawah. Buat teman-teman yang masih dengerin gua cerita, gue ucapin terima kasih, jazakumullah khair. Dan yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih juga. Mungkin video ini sampai sini aja. Kita jumpa pada video selanjutnya. So, see you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا